Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang di channel Pintu Rahasia. Pintu Rahasia akan selalu berbagi kisah-kisah yang menarik untuk kalian. Semoga kalian terhibur tanpa berlama-lama. Mari kita mulai. Di sebuah desa terpencil di Jawa Timur, hiduplah seorang anak kecil bernama Bimo. Usianya baru 10 tahun, namun ia telah hidup sendiri sejak kematian kedua orang tuanya beberapa tahun lalu. Rumah peninggalan orang tuanya yang terletak di ujung desa, dikelilingi oleh sawah dan hutan lebat, menjadi tempatnya bertahan hidup. Tidak ada yang tahu pasti mengapa Bimo tetap tinggal di sana sendirian. Namun cerita-cerita misterius tentang rumah itu sudah beredar sejak lama. Rumah itu dikenal sebagai Rumah Seribu Ular oleh penduduk desa. Dulu, orang tua Bimo adalah pasangan yang sangat disegani, namun juga dijauhi karena dianggap memiliki kekuatan gaib. Konon, mereka adalah pasangan dukun yang sangat terampil dalam ilmu pengobatan dan ilmu hitam. Sebelum meninggal, mereka selalu dikelilingi oleh ular-ular besar yang tampak seperti penjaga. Namun setelah mereka meninggal, ular-ular itu tidak pernah pergi. Bimo, meski masih kecil, telah terbiasa dengan kehadiran ular-ular tersebut. Setiap hari, ia akan berjalan mengelilingi rumah dan memberi makan ular-ular yang bertebaran di sekitar halaman. Ular-ular itu tidak pernah menggigitnya, seolah-olah mereka mengenal Bimo sebagai bagian dari keluarga. Terkadang, ular-ular tersebut terlihat seperti sedang mengawasi Bimo dengan penuh perhatian, namun tak pernah menampakkan kekejaman. Desa sekitar seringkali mendengar suara-suara aneh dari rumah itu. Pada malam hari, terdengar suara desisan ular yang sangat keras, bercampur dengan gemerisik seperti langkah kaki. Beberapa orang yang berani mendekati rumah itu mengaku melihat bayangan hitam besar yang melintas di balik jendela. Mitos yang berkembang mengatakan bahwa rumah itu adalah tempat di mana roh orang tua Bimo masih bersemayam, dan mereka menjaga rumah tersebut dengan kekuatan ular-ular besar. Penduduk desa tidak berani mendekati rumah itu, apalagi mengganggu Bimo. Mereka percaya bahwa jika seseorang mengganggu rumah itu, ular-ular itu akan membalas dengan membawa petaka. Ada yang mengatakan bahwa rumah tersebut dibangun di atas tanah keramat, tempat tinggal para makhluk gaib yang tidak senang dengan orang asing. Mitos yang paling menakutkan adalah tentang ular-ular yang bisa berubah menjadi manusia. Konon, jika seseorang melihat ular yang tampak biasa, bisa jadi itu adalah penjelmaan roh jahat yang ingin menjerat jiwa mereka. Namun Bimo tidak takut. Setiap pagi, ia akan menyusuri jalan setapak di belakang rumah menuju hutan untuk mencari makanan dan kayu bakar. Di tengah perjalanan, kadang ia akan bertemu dengan ular-ular yang melata di tanah. Beberapa di antaranya begitu besar hingga bisa menutupi seluruh jalan setapak. Meski begitu, Bimo tidak pernah merasa takut. Baginya, ular-ular itu adalah teman sejati yang sudah ia kenal sejak kecil. Suatu hari, Bimo menemukan sesuatu yang aneh di dalam rumah. Sebuah batu besar tergeletak di tengah ruangan, seakan baru saja dipindahkan. Batu itu berkilau aneh, seperti ada energi yang memancar darinya. Ketika Bimo mendekat, tiba-tiba ular-ular yang biasanya jinak mulai bergerak dengan cepat, mengelilingi batu itu. Bimo merasa ada yang tidak beres, dan meski takut, ia berusaha untuk memeriksa batu tersebut. Saat tangan Bimo menyentuh batu itu, suara keras terdengar, seperti ada sesuatu yang terkunci. Batu itu bergerak sedikit, membuka sebuah celah di lantai. Tiba-tiba, Bimo melihat sebuah gua kecil yang tersembunyi di bawah rumah. Cahaya redup dari dalam gua itu membuat Bimo merasa terpesona sekaligus ketakutan. Namun, rasa ingin tahu yang besar mengalahkan ketakutannya, dan ia pun memutuskan untuk memasuki gua tersebut. Di dalam gua, Bimo menemukan sebuah patung ular besar yang terbuat dari batu.
Patung itu sangat realistis, dengan sisik yang tampak seperti berkilauan. Di bawah patung, terdapat sebuah prasasti kuno yang tertulis dalam bahasa yang tidak dikenal. Bimo tidak mengerti arti tulisan itu, tetapi ia merasa seakan ada kekuatan yang mengalir dari prasasti itu. Tiba-tiba, suara desisan keras terdengar di telinganya, membuatnya terlonjak kaget. Ketika Bimo berbalik, ia melihat ular besar yang biasa melingkari rumahnya muncul dari dalam kegelapan gua. Ular itu melilitkan tubuhnya di sekitar patung, seolah memberi penghormatan. Namun, Bimo merasa bahwa ada yang aneh dengan ular tersebut. Matanya memancarkan cahaya merah, dan gerakannya sangat berbeda dari ular biasa. Ular itu mendekati Bimo, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu. Bimo berdiri tegak, tidak bergerak. Ular itu melingkari tubuhnya, namun tidak menggigit. Bimo merasakan kehangatan yang luar biasa dari tubuh ular itu, seperti ada kekuatan yang mengalir melalui tubuhnya. Dalam sekejap, Bimo merasa seakan dirinya terhubung dengan semua ular yang ada di rumah itu, bahkan yang ada di hutan sekitar. Ia bisa merasakan perasaan ular-ular tersebut, dan seketika itu juga, Bimo memahami bahwa ular-ular itu bukan hanya penjaga, tetapi juga bagian dari dirinya. Sejak hari itu, kehidupan Bimo berubah. Setiap malam, ia bisa mendengar suara bisikan dari dalam rumah. Suara itu memberitahunya hal-hal yang harus dilakukan, seperti cara bertani yang lebih baik, atau cara menyembuhkan luka dengan ramuan yang didapat dari alam. Bimo merasa bahwa orang tuanya, meskipun sudah tiada, masih tetap ada bersamanya, mengarahkan hidupnya melalui kekuatan ular-ular yang setia menjaga. Namun, mitos yang beredar di desa semakin menjadi-jadi. Beberapa orang mulai percaya bahwa Bimo adalah bagian dari ritual kuno yang melibatkan ular-ular besar. Mereka menganggap Bimo sebagai dukun muda yang memiliki kemampuan luar biasa untuk mengendalikan ular dan memanggil roh-roh gaib. Karena itu, mereka semakin menjauh dari rumah Bimo, takut akan kutukan yang mungkin datang dari interaksi dengan makhluk gaib yang hidup di sana. Bimo tidak pernah peduli dengan mitos-mitos itu. Ia merasa damai dan tenang, hidup bersama ular-ular yang dianggapnya sebagai keluarga. Setiap malam, ia duduk di samping patung ular di gua, mendengarkan bisikan alam yang membawa petunjuk-petunjuk baru. Bagi Bimo, ular-ular itu bukanlah makhluk yang menakutkan, melainkan sahabat sejati yang selalu menjaga dan membimbingnya. Namun, suatu hari, terjadi kejadian yang tidak terduga. Sebuah gempa bumi kecil mengguncang desa. Setelah gempa, banyak penduduk yang mengungsi, dan rumah Bimo menjadi semakin sunyi. Mitos tentang rumah itu semakin berkembang, dan orang-orang mulai berkata bahwa gempa itu adalah pertanda dari kekuatan gaib yang tidak bisa lagi dikendalikan. Mereka mengatakan bahwa rumah Bimo akan segera runtuh, dibawa oleh kekuatan alam yang tidak terlihat. Tetapi, Bimo tetap tinggal di rumahnya. Dengan hati yang tenang, ia tahu bahwa ular-ular itu akan selalu melindunginya. Sebab, rumah yang penuh dengan ular itu bukan sekadar tempat tinggal, melainkan juga sebuah warisan dan kekuatan yang tidak bisa dipahami oleh orang lain. Bimo adalah penjaga rumah itu, dan rumah itu adalah bagian dari dirinya, serta bagian dari dunia yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang berani melihat lebih dalam.